Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kultum pada hari kemarin di mana diterangkan 8 golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, di mana sudah dibahas 2 golongan. Yang pertama al-muhsinun, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, dan yang kedua adalah at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertobat. Adapun pada sore hari ini insyaallah akan dibahas golongan yang ketiga, yaitu al-mutatahharun, orang-orang yang senantiasa bersuci atau menjaga kesucian dirinya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 222, sama seperti yang kemarin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di dalam Islam, kesucian diri ini tidak hanya meliputi wilayah atau ranah fisik atau jasmani saja, tetapi juga meliputi kesucian jiwa. Sehingga kesucian yang dimaksud tidak hanya kesucian diri, juga kesucian jasmani yang lainnya, yaitu pakaian, tempat tinggal, lingkungan sekitar. Juga dituntut adanya kesucian mental atau rohani serta kesucian akal pikiran, di mana itu semua dapat terpelihara, terjaga, atau dalam istilah agamanya yaitu tazkiyatun nafs, yaitu dengan beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu sama lain, kebersihan rohani dan kebersihan jasmani ini berkaitan. Karena untuk mencapai derajat kesucian rohani itu salah satunya adalah dengan sholat. Sementara syarat sah sholat itu adalah harus berwudu terlebih dahulu, harus suci jasmani, fisik kita dulu. Makanya wilayah bersuci dalam konteks jasmani diantaranya berwudu, tayamum, istinja, juga mandi junub. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi siapapun yang akan melaksanakan sholat, maka wajib berwudu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah yang menjadi dalil perintah wajibnya berwudu. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui atau sadar apa yang kamu katakan. Kemudian ayat selanjutnya, wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan juga jangan mendekati atau melaksanakan sholat dalam keadaan junub sampai kamu semua mandi dan terbersih dari junub tersebut. Nah, maka dalam hal ini menjaga kesucian diri adalah bagian dari ajaran Islam yang agung, yang luhur, supaya kita tidak hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi dengan menjaga kebersihan diri kita juga menyelamatkan kebersihan atau kesehatan orang lain. Contohnya adalah, menurut penelitian, ketika pertama kali virus corona atau COVID-19 ini menyebar di Cina, maka ini tidak menyentuh saudara-saudara kita Muslim Uighur. Mengapa? Karena mereka menjaga kebersihan diri mereka, senantiasa bersuci. Kemudian menjaga makanan, pola konsumsi, hanya memakan makanan yang halal menurut syariat. Inilah sebabnya kesempurnaan dari ajaran Islam itu meliputi wilayah-wilayah pribadi sekalipun. Ketika kita akan masuk ke kamar kecil, ada tuntunannya. Inilah keluhuran dan kesempurnaan dari ajaran Islam. Sehingga orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara lebih lengkapnya, bab toharoh atau kesucian diri di dalam Islam ini itu lebih banyak dibahas dalam fikih, ya, bagaimana wudu, tayamum, mandi junub, istinja, termasuk pembagian air mutlak
air yang suci dan mensucikan. Air mudhof, air yang suci tapi tidak mensucikan, bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air kelapa, air sirup, air kopi, air teh, susu dan lain sebagainya. Ada juga air mustakmal, ada juga air haram. Inilah kesempurnaan dari Islam, telah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan kita ini, termasuk hal-hal yang sangat sepele sekalipun. Seperti tadi disampaikan, mau masuk kamar kecil saja ada tuntunannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dan melangkah dengan kaki kiri. Keluar dari kamar kecil ada tuntunannya juga. Gufronaka, alhamdulillahillazi adhaba anil azza wa afani. Bahkan setelah berwudu ada tuntunannya berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah aku atau jadikanlah aku menjadi orang-orang yang senantiasa hamba-hambamu yang selalu bertobat, dan golongkanlah kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mensucikan diri. Demikian kultum untuk hari yang ke-11 ini. Nasrun minallah fatun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.